Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Sepasang pencuri kerbau mendapati ada suara tidak berwujud ikut berbicara bersama mereka. Benarkah itu suara dedemit? Untuk pastinya, segera saja dilihat video berikut ini. Kedua orang itu segera menghalau kerbau-kerbau di depan mereka. Tunggu dulu. Tiba-tiba suara tadi kembali terdengar. Lebih jelas dan lebih keras. Kalian belum menjawab pertanyaanku. Kunto menggigil sekujur tubuhnya. Dia ingin menghambur duluan meninggalkan tempat itu. Aryo pegang hulu goloknya. Dengan mata liar, dia memandang berkeliling lalu membentak dengan suara bergetar. Setan atau manusia yang bicara, harap tunjukkan muka. Dengan suara tawa bergelak, tiba-tiba semak belukar di samping kiri jalan tersibak. Seorang pemuda berambut gondrong sambil cengah-cengir menyuruh keluar. Dia bukan lain adalah pendekar 212 Wiro Sableng. Siapa kau? Sentak Aryo. Kunto segera lenyap rasa takutnya ketika dilihatnya. Yang muncul ternyata hanya manusia biasa dan sendirian pula. Aku manusia biasa, bukan setan, bukan dedemit. Kalian belum jawab pertanyaanku. Mau jual kerbau-kerbau ini padaku? Dalam hati, Haryo membatin. Jangan-jangan dia tidak waras ini. Pemuda di depannya itu memperlihatkan tindak tanduk seperti orang kurang waras. Maka dia bertanya, kau bergurau atau bagaimana sobat? Orang mau beli kerbau dibilang bergurau. Wiro menggerutu. Kau punya uang untuk membeli ternak ini semua? Kunto ajukan pertanyaan. Dari balik pakaiannya, Wiro keluarkan sebuah kantong kulit. Ketika digoyangnya, kantong itu mengeluarkan suara berdering. Treng. Kunto dan Aryo saling pandang. Kunto mendekati kawannya dan berbisik. Jika bisa dibereskan di sini, kita tak usah susah-susah ke kota. Aryo mengangguk. Kalau kau punya 30 ringgit perak, kau boleh ambil semua kerbau ini. Berkata Aryo. Itu terlalu mahal sobat, kata Wiro Sableng. Terlalu mahal untuk kerbau-kerbau kurus tak berdaging yang seperti binatang sakit ini. Apalagi kerbau curian pula. Paras Aryo dan Kunto kontan berubah. Pemuda asing, apa maksudmu mengatakan kerbau curian? Bentak Aryo. Siapa mengatakan apa? Tanya Wiro. Kunto jadi jengkel. Barusan kau menuduh kami pencuri kerbau. Aku tidak menuduh begitu. Aku cuma bilang kerbau ini kerbau curian. Sudah, tak usah bicara panjang lebar. Kalau kau sanggup bayar 20 ringgit perak, kau boleh ambil kerbau-kerbau ini. Wah, itu juga mesti kelewat mahal sobat, kata Wiro sambil timang-timang uang di dalam kantong. Lalu, kamu bayar berapa? Bentak Aryo. 1/2 ringgit perak. Kurasa sudah cukup pantas untuk solusin kerbau ini. Kurang ajar. Kau hendak mempermainkan kami, bajingan tengik. Kunto menarik tali kekang kudanya hingga binatang ini melompat ke hadapan Wiro. Idih, siapa yang kurang ajar? Siapa yang bajingan tengik? Siapa pula yang main-main? Tukar Wiro.
Dari dalam kantong kulit dikeluarkannya sebuah mata uang perak. Dengan kedua tangannya, enak saja dia mematahkan uang perak itu hingga terbelah dua. Tak! Tentu saja ini membuat Aryo dan Kunto terkejut. Karena mematahkan uang perak dengan tangan biasa merupakan suatu hal yang mustahil. Aryo jadi curiga. Jika pemuda asing yang seperti kurang waras ini memiliki kepandaian tinggi, bukan tak mungkin dia adalah seorang jagoan dari kadipaten yang sengaja menyamar untuk membuntuti mereka. Orang muda, apakah kau petugas kadipaten atau dari kota raja? Tanya Aryo. Wiro Sableng tertawa dan garuk-garuk kepalanya. Aku bukan petugas kadipaten, apalagi kota raja. Aku datang kemari untuk membeli kerbau kalian. Nah, ini uangnya RM0,5. Terimalah. Wiro lalu lemparkan potongan uang yang tadi dibelahnya ke arah Kunto. Lemparan itu kelihatannya biasa-biasa saja, perlahan. Tetapi begitu mengenai dada Kunto, langsung lelaki ini menjerit kesakitan. Dug! Ah! Kesakitan dan marah, Kunto segera hendak cabut goloknya. Tapi heran, celaka, dia tidak bisa menggerakkan tangannya. Juga bagian-bagian tubuhnya yang lain. Sekujur badannya kaku tegang. Masih untung dia bisa membuka mulut dan berteriak. Aryo, bangsat ini menotokku. Kagetlah Aryo. Tanpa menunggu lebih lama, dia segera mencabut goloknya dan membabatkan senjata ini ke kepala pendekar 212 Wiro Sableng. Bajingan tengik, kau betul-betul ingin mampus ya? Kalianlah yang perlu dihajar, damprat Wiro. Dia menunduk, golok Aryo berkelebat di atas kepalanya. Sesaat kemudian, Aryo terdengar menjerit dan seperti Kunto, tubuhnya pun kini kaku kejang dihantam totokan. Tanpa pedulikan jeritan dan caci maki kedua orang itu, Wiro membelintangkan keduanya di atas kuda milik Kunto. Dia sendiri lalu naik ke atas kuda Aryo, lalu menggiring kedua pencuri itu bersama selusin kerbau menuju kampung di mana Kunto dan Aryo telah mencuri binatang-binatang tersebut. Hari telah malam ketika Wiro sampai di kedai mulut jalan itu. Tapi di dalam kedai, orang banyak masih berkumpul menyaksikan pemilik kerbau dan kedua anak yang masih berdiri tegak dalam keadaan kaku. Tak ada satu orang pun yang tahu bagaimana caranya melepaskan totokan mereka. Banyak mencoba dengan jalan mengurut-urut atau memukul-mukul, tetapi sia-sia. Akhirnya, semua orang hanya bisa melihat saja tanpa bisa berbuat sesuatu. Dalam keadaan itulah Wiro muncul dan masuk kembali ke dalam kedai. Serta-merta banyak orang menyingkir. Bukan saja mereka merasa takut terhadap pemuda ini, tetapi juga kaget melihat dua sosok tubuh yang dilemparkan Wiro ke lantai kedai. Apa pula yang telah terjadi, pikir semua orang. Orang tua berambut kelabu membuka mulut siap untuk memaki. Tapi Wiro cepat menutup mulutnya dengan tangan kiri, sementara dua anaknya memandang dengan mata melotot, beringas tetapi tak berani keluarkan suara. Kalau saja keduanya tidak dalam keadaan tertotok, pastilah keduanya sudah menyerang Wiro. Orang tua, kata Wiro pula. Kau lihat pemuda gondrong yang menggeletak di depan kakimu itu. Selintas, tampang dan perawakannya mirip aku bukan? Si rambut kelabu sejenak memandang pemuda yang terbujur di lantai dalam keadaan tertotok itu. Apa maksudmu? Siapa merah? Siapa mereka? Tanya orang ini begitu Wiro lepaskan tekapannya dari mulut laki itu. Merekalah yang mencuri kerbaumu, yang gondrong itu bernama Aryo. Temannya Kunto, kerbau-kerbaumu ada di luar kedai. Kurang ajar, jadi, kata Wiro sambil senyum-senyum. Sekarang kalian baru percaya kalau aku bukan pencuri. Nah, kalian mau berbuat apa terhadap mereka? Mau ke kadipaten? Memang itu baiknya. Mau digebuk lebih dulu, asal tidak sampai mampus. Aku tak mau ikut campur. Habis berkata begitu, Wiro lantas lepaskan totokan pada tubuh orang tua itu dan kedua anaknya. Lalu tanpa berkata apa-apa lagi, dia berkelebat ke pintu.
tunggu dulu, seru orang tua pemilik kerbau. Dia dan kedua anaknya mengejar ke pintu. Namun sampai di luar, dia hanya melihat kegelapan. Selusin kerbau mereka berkeliaran di halaman kedai. Bagaimana nasib selanjutnya para pencuri kerbau itu? Habis berkata begitu, Wiro lantas lepaskan totokan pada tubuh orang tua itu dan kedua anaknya. Lalu tanpa berkata apa-apa lagi, dia berkelebat ke pintu. Hei, tunggu dulu, seru orang tua pemilik kerbau. Dia dan kedua anaknya mengejar ke pintu. Namun sampai di luar, dia hanya melihat kegelapan. Selusin kerbau mereka berkeliaran di halaman kedai. Kira-kira setengah hari perjalanan dari Gunung Murio di sebelah tenggara terdapat sebuah bukit kecil yang amat rimbun, ditumbuh semak belukar dan pepohonan liar. Menurut penduduk yang tinggal jauh dari situ, konon tak pernah seorang manusia pun sejak 30 tahun silam berani berada dekat bukit itu. Apalagi coba mendatanginya. Pohon-pohon jati yang tumbuh di situ amat bagus jenisnya. Namun tak seorang pun penebang kayu yang mau datang ke situ untuk menebangnya. Kenapa sampai terjadi demikian? Tentu ada sebab musababnya. Menurut orang-orang tua yang tahu kisahnya, sebelum 30 tahun yang lalu, bukit itu seperti bukit-bukit lainnya di sekitar situ banyak didatangi orang. Kemudian terbetik berita bahwa setiap orang yang berani datang ke bukit itu pasti tak akan kembali lagi. Entah hilang kesasar, entah mati. Yang jelas, orang atau mayatnya tak pernah ditemui kembali. Selama bertahun-tahun terjadi hal semacam itu hingga penduduk takut. Bukit itu dianggap angker. Tak seorang pun lagi berani datang ke dekat-dekat situ. Dan entah siapa yang mulai menamakannya bukit satu itu lalu diberi nama Bukit Hantu. Pada malam-malam tertentu, terutama ketika sedang gelap bulan, dari puncak bukit terdengar suara pekik jerit aneh mengerikan. Sesekali suara jeritan itu diseling oleh lolongan anjing. Au! Karena diketahui tak seorang pun diam di bukit itu, namun hari itu terjadi satu kelainan yang bisa dikatakan satu keluar biasa. Sewaktu awan kelabu bergerak dan berarah dari arah tenggara, seorang penunggang kuda berpakaian mewah tampak memacu kuda tunggangannya menuju Bukit Hantu. Apakah dia seorang asing yang tidak tahu angker dan bahayanya memasuki daerah itu? Tetapi dari gerak-gerik dan caranya orang ini menunggangi kuda menempuh jalan, agaknya dia mengetahui betul seluk-beluk daerah tersebut. Sekurang-kurangnya pernah mendatangi tempat itu sebelumnya. Di pertengahan lereng Bukit Hantu, orang ini hentikan kudanya. Saat dia memandang berkeliling, lalu mengelus tengkuk kudanya sambil bergerak turun. Kembalilah pulang. Cukup kau mengantarkan aku sampai di sini. Sang kuda yang sejak tadi dari kaki bukit menunjukkan sikap aneh, tiba-tiba menaikkan kedua kakinya tinggi-tinggi dan meringkik keras. Lalu membalikkan tubuh dan lari meninggalkan tuannya. Orang berpakaian bagus dan mahal itu menghela napas dalam. Paling tidak usianya sudah mencapai 50 tahun. Meskipun tampaknya sudah mulai keriputan, tapi juga membayangkan sifat keras dan buas. Tak lama, sesudah kudanya pergi, orang ini melanjutkan perjalanannya menuju puncak bukit dengan jalan kaki. Kira-kira sepeminuman teh lagi, dia akan sampai ke puncak Bukit Hantu. Jalan yang ditempuhnya mulai tidak sesukar sebelumnya. Semak belukar hampir tak ada sama sekali, seperti pernah ditebang dan dirapikan orang. Bahkan di hadapannya kini muncul satu jalan kecil dan rata menuju ke puncak.
Di mulut jalan kecil, mendadak sontak sepasang kaki orang ini berhenti melangkah dan laksana dipakukan ke tanah. Dia sudah mendengar 1001 macam keangkeran yang ada di bukit itu, tapi adalah tidak menduga sama sekali kalau apa yang disaksikannya di hadapannya saat itu benar-benar akan membuat tubuhnya mengeluarkan keringat dingin. 30 tahun yang silam, selagi dia masih seorang pemuda, pemandangan itu belum ada. Pastilah apa yang kini dilihatnya berasal dari puluhan manusia yang pernah dikabarkan hilang di Bukit Hantu. Berdiri di situ, maulah laki-laki ini membalikkan tubuh dan lari meninggalkan bukit tersebut. Namun, sesuai dengan ketentuan, hari itu adalah hari perjanjian. Dia harus datang sesuai dengan sumpahnya. Kalau dia, mungkin makhluk aneh mengerikan yang selalu mendatanginya setiap malam Jumat akan datang lagi kepadanya, dan sekali ini untuk mencekiknya sampai mati, mencopot kepalanya. Agaknya tak ada jalan kembali. Memutar haluan berarti mati secara mengerikan. Sekilas terbayang olehnya istri serta keempat orang anak yang disayanginya. Ia akan meninggalkan mereka semua untuk selama-lamanya demi memenuhi sumpah 30 tahun yang lewat. Tapi tak apa, dia coba menghibur diri. Toh, istri dan anak-anaknya kini hidup bahagia dalam sebuah rumah besar dan mewah, harta berlimpah, sawah ladang luas, ternak berkandang-kandang. Semua kekayaan itu tak akan habis sampai 7 turunan. Dikatupkannya mulutnya rapat-rapat dengan menetapkan hati serta pikiran dan melangkah maju kembali. Jalan kecil di hadapannya tampak memutih, putih oleh tulang belulang manusia beraneka bentuk, dan di atas jalan tulang belulang inilah kakinya melangkah. Kedua tepi jalan kecil itu dibatasi dengan puluhan tengkorak kepala manusia. Tubuhnya terasa bergetar, dia terus melangkah, perutnya terasa mual. Akhirnya, dia sampai di ujung jalan. Di hadapannya tegak kini sebuah bangunan kecil yang keseluruhannya terbuat dari tulang belulang manusia. Berapa puluh atau berapa ratus manusiakah yang telah jadi korban di atas bukit ini? Dari sela-sela dinding tulang kelihatan merambas asap aneka warna. Hidungnya dilanda oleh bau aneh, bau harum aneh yang menggigitkan karena berbaur jadi satu dengan bau anyir busuk. Bangunan kecil itu mempunyai sebuah pintu yang tidak tertutup. Dari tempatnya berdiri, laki tadi dapat melihat ke dalam. Di dalam bangunan tulang ini tampak duduk seorang lelaki kurus bermuka dahsyat. Jika dia masih benar seorang manusia, maka wajahnya adalah 10 kali lebih mengerikan dari wajah setan. Manusia ini memiliki rambut putih panjang yang menutupi sebagian wajahnya. Di belakang tikar kecil di mana manusia ini duduk terdapat 5 buah belangah. Di dalam belangah ada cairan masing-masing berwarna hitam, merah, biru, ungu, dan hijau. Dari setiap belangah mengepul asap yang warnanya sesuai dengan cairan di dalamnya. Orang itu menggerakkan kepalanya, rambut putih yang menutupi sebagian wajahnya tersibak. Kini kelihatanlah keseluruhan wajahnya yang mengerikan itu. Lelaki di ambang pintu serasa terbang semangatnya sewaktu si muka setan tiba-tiba mengeluarkan suara seperti lolongan serigala di malam buta. Au! Begitu kerasnya lolongan itu hingga bangunan tulang belulang serta tanah yang dipijak terasa bergetar. Anehnya, mulut si muka setan sedikit pun tak kelihatan membuka. Sesaat kemudian terdengar suaranya. Bagus. Kau datang tepat pada waktunya, Sonya. Sebelum kau melangkah ke hadapanku, sebelum kau memasuki bangunan ini, tanggalkan dulu pakaian bagusmu dan pakai ini. Ternyata suara si muka setan halus seperti perempuan, hanya saja mengandung pengaruh yang hebat luar biasa. Dari balik pakaiannya yang seperti jubah warna hitam dikeluarkannya satu setel pakaian butut penuh tambalan dan bau apek. Pakaian itu dilemparkannya ke hadapan orang di ambang pintu yang dipanggilnya dengan nama Sonya. Setelah lebih dulu menjura, Sonya mengambil pakaian butut bau itu. Dibukanya pakaian yang dikenakannya, dilemparkannya jauh-jauh lalu dikenakannya
pakaian yang diberikan si muka setan. Setelah berganti pakaian, ia pun masuk ke dalam bangunan tulang. Apa yang sebenarnya telah terjadi di sana? Daripada penasaran dan gak bisa tidur, temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.